Pertanyaannya rekan-rekan, sudahkah kita bisa menjelaskan setiap aktivitas produktif yang ada di potensi kekuatan, yang ada di Strength Cluster Map secara mumpuni, dengan sangat jelas kita mengungkap apa saja bakat yang ada di balik setiap kekuatan tersebut. Rekan-rekan sekalian, ketika saya mengenal talent mapping pertama kali dan mendapatkan hasil assessment talent mapping di tahun 2006, hasil urutan bakat betul-betul membuat saya terkesan. Karena ini loh diri saya. Benar, ternyata saya pribadi yang sangat senang mengamati sifat dan kepribadian orang. Terkonfirmasi dengan bakat individualization yang ada pada diri saya. Kemudian terjelaskan mengapa saya senang menyusun konsep-konsep, menyusun kalimat yang terstruktur dan ya hampir selalu terdengar serius. Hal itu memperjelas mengapa saya berbeda dari orang lain, dan itu melegakan saya. Merasa punya identitas yang lebih jelas, dan saya kemudian lebih bisa berdamai dengan diri saya bahwa ya saya tidak harus seperti orang lain. Saya tidak harus bisa menjadi pribadi yang ceria, ekspresif, ketika memang aslinya saya adalah pribadi yang senang berpikir secara mendalam, cenderung serius, sensitif, dan agak perfeksionis. Urutan bakat membuat saya betul-betul bisa memahami dan menerima diri. Namun memang ketika saya kemudian merasa lebih rileks dengan diri apa adanya, itu tidak cukup untuk membawa saya melangkah lebih jauh ke depan. Namun ketika saya melihat hasil bagian potensi kekuatan, ternyata di sanalah the real breakthrough. Karena di situ saya betul-betul menyadari saya bukan sekedar senang membantu orang lain berkembang. Saya bukan sekedar senang berdiskusi, senang ngobrol, mendengar curhat. Di potensi kekuatan betul-betul tergambar dengan jelas dan tajam bahwa memang saya memiliki potensi kekuatan untuk memberikan nasihat berupa aktivitas advising. Saya juga bisa memahami perasaan dan permasalahan orang lain dalam aktivitas counseling. Saya bisa memberikan arahan dalam bentuk aktivitas guiding. Saya bisa memberikan semangat dalam aktivitas motivating. Itu semua saya terima dengan sangat jelas, karena tergambar betul bahwa ini bukan sekedar saran. Ini adalah aktivitas yang betul-betul secara tajam ada pada diri saya. Bahkan secara nyata membedakan dengan kemampuan saya dalam hal teaching, mengajar. Ya, saya pernah menjadi seorang guru. Di saat itu pun saya adalah seorang pengajar di bimbingan belajar. Tapi assessment time ini di bagian potensi kekuatan dengan sangat jelas membedakan. Kekuatan saya itu di counseling, advising, guiding, ada coaching di situ, ada motivating juga, dan bukan di teaching. Bahwa saya tahu betul potensi kekuatan ini seperti apa wujudnya, itulah terobosan yang menjadi sangat penting bagi saya, dan di situ saya menjadi betul-betul tahu ke depan saya harus mengambil langkah yang mana. Ketika saya tahu dunia saya adalah dunia pengembangan diri, dunia pengembangan manusia, di sebelah mana saya betul-betul bisa excellence dan konsisten, dan saya sadar bahwa aktivitas ini memang didukung dengan bakat-bakat yang ada di urutan teratas 7 bakat saya itu. Ketika sebuah potensi kekuatan betul-betul bisa kita ketahui secara jelas, ini didukung oleh bakat apa,
kita bukan sekedar merasa mendapatkan sugesti, tapi kita mendapatkan bukti yang sangat nyata. Bahkan semacam sebuah jaminan akan potensi keberhasilan. Andaikan rekan-rekan, experience seperti ini bisa kita hadirkan kepada setiap klien ketika mereka melakukan assessment talent mapping. Kita tidak sekedar menjelaskan 34 bakat dengan mendalam, namun kita bisa membedah potensi kekuatan mereka yang 14 itu juga secara mendalam dan mengaitkannya dengan bakat-bakat apa saja yang ada pada dirinya, sehingga klien sadar dia bukan sekedar diberikan saran dan disugesti oleh seorang praktisi, namun dia mendapati bukti-bukti nyata. Betul, saya memiliki potensi dalam aktivitas budgeting misalnya, karena saya punya bakat-bakat yang melatar belakanginya. Di sana klien akan betul-betul melihat ini bukan sekedar potensi sebenarnya, lebih dari sekedar potensi. Ini adalah sebuah janji yang jika betul-betul dia perjuangkan, dia akan mendapatkan hasilnya. Pertanyaannya rekan-rekan, sudahkah kita bisa menjelaskan setiap aktivitas produktif yang ada di potensi kekuatan, yang ada di Strength Cluster Map secara mumpuni? Dengan sangat jelas kita mengungkap apa saja bakat yang ada di balik setiap kekuatan tersebut, maka kita akan menjadi sangat siap untuk menghadapi klien dengan latar belakang apapun, dengan komposisi bakat seperti apapun dan potensi kekuatan yang manapun. Pembelajaran tentang 99 aktivitas produktif yang ada di Strength Cluster Map ini memang selama ini belum bisa kami sampaikan dengan maksimal. Kami sendiri juga masih terus belajar dengan keterbatasan pengetahuan selama ini. Namun alhamdulillah setelah sekian angkatan TM Basic ya, terakhir sudah angkatan 65 dan sudah 30 lebih angkatan TM Dinamik. Kini kami tiba sampai pada suatu keyakinan. Inilah saatnya kita betul-betul membedah secara mendalam 99 aktivitas produktif yang ada di Strength Cluster Map, sehingga kita semua rekan-rekan praktisi betul-betul memiliki penguasaan yang teruji, yang mendetail dan yang lengkap. Oleh karena itu kami memang merasakan tahap pembelajaran ini adalah tahap ultimate. Setelah kita mempelajari 34 bakat, karena memang dia adalah fondasi dari pemahaman kita akan diri seseorang dan pemahaman akan hasil assessment talent mapping, kita juga sudah membahas 30 tipe kekuatan. Saatnya kita membedah bagian tersulit dari talent mapping, yaitu tentang 99 aktivitas produktif yang ada di Strength Cluster Map. Untuk itu saya ingin mengajak rekan-rekan semua di Ultimate 99 Strength Mastery Class yang untuk pertama kalinya akan kita selenggarakan dalam waktu dekat. Semoga kelas ini betul-betul bisa memperkuat kita semua dalam menjalankan tugas kita sebagai praktisi talent mapping. Kita bantu setiap orang meraih terobosan di dalam hidupnya, karena the real breakthrough itu memang ada di bagian potensi kekuatan. Sampai jumpa rekan-rekan sekalian, mari kita belajar bersama dengan penuh semangat dan konsistensi di kelas Ultimate 99 Strength Mastery Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.